Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh masyarakat bahwa Indonesia tengah menghadapi dua krisis sekaligus. Selain krisis kesehatan akibat COVID-19, Indonesia juga tengah mengalami krisis ekonomi. 5 hari setelah melahirkan, ibu berusia 40 tahun ini ditemukan meninggal di dalam rumah yang terletak di permukiman padat penduduk. Dalam survei yang dilakukan LIPI terhadap 715 responden pada 20 April hingga 5 Mei 2020, terdapat peningkatan sampah plastik selama pandemi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan bandara Cilikriwut. Kalau air kita tercemar dengan tinja, kita akan bisa terkena penyakit dari diare hingga sampai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan mulai menyusun strategi untuk hidup berdampingan dengan pandemi. Menurut rilis data Badan Pusat Statistik hari ini, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 tumbuh 3,31% secara kuartalan. Sedangkan secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 menyentuh 7,07%. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Manardo menyatakan, insentif yang diberikan pemerintah kepada para tenaga kesehatan telah disalurkan. Untuk menurunkan angka kematian kasus COVID-19, pemerintah akan mengintensifkan program vaksinasi yang berdasarkan data DKI Jakarta mampu menurunkan resiko kematian lebih dari 10 kali lipat. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga saat pandemi COVID-19, warga satu kampung di Lumajang, Jawa Timur memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran dan buah-buahan. Of the 2030 agenda, including 17 inspiring sustainable development goals, the SDGs. Our aim is clear, our mission is possible, and our destination is in our sight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok A5 SDGs Pengelolaan Kesehatan Daerah KMMI Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Hai, perkenalkan Sikam Konfratus Firani Harahap Anca Prodi Biologi Terapan Universitas Lampung. Hai semuanya, kenalin nama aku Novinda Dianini. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama Sukam Enwar Komara, Sukam berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Halo dulur, tepangaken, nami kula Mila Wahyu Wulandari, kula saking Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Halo semuanya, perkenalkan aku Aja Oktasari dari Program Studi Fisika Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Saptari. Sekarang saya terdaftar di mahasiswa aktif Program Studi Teknik Geodesi di Institut Teknologi Nasional Bandung. Halo, Asmana Kulelia dari Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Jember. Salam kenal Sakabina. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas seputar SDGs kesehatan dengan pemerintahan daerah. Langsung saja kita simak video berikut ini. Pertama, saya akan membahas apa itu pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah sendiri merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pemerintahan daerah ini merujuk pada otoritas dan administratif di suatu daerah yang tingkatannya lebih kecil. Nah, tingkatan lebih kecil itu di dalam sebuah negara, di mana negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang wilayahnya sangat banyak, sehingga terbaginya atas daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten atau kota. Nah, pemerintahan daerah sendiri memiliki tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan dengan bijaksana dan parakasa sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Nah, biasanya pemerintahan daerah ini berfokus pada kefasilitasan atau kemakmuran di daerah tertentu, di mana pemerintahan daerah mempunyai beberapa wewenang, salah satunya memanfaatkan sumber daya alam atau memanfaatkan seluruh hasil yang ada di daerahnya, sehingga wewenang atau kebutuhan dari daerah-daerah itu sendiri tergantung dari wilayah daerahnya sendiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil akan berbeda di setiap daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu bersinergi antar
kelembagaan sehingga di suatu daerah itu dapat memberikan sebuah layanan atau fasilitas di mana daerah itu akan maju ke depannya. Pemerintahan daerah itu sebenarnya ada beberapa, seperti di Indonesia itu ada pemerintahan daerah yang tingkat provinsi atau pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Nah, untuk tingkat provinsi, pemerintahan daerah berupa gubernur bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan pusat. Sedangkan pemerintah daerah di bawah gubernur yaitu wali kota atau bupati bertanggung jawab kepada gubernur, sehingga nantinya kebijakan-kebijakan atau wewenang dari sebuah pemerintah daerah itu berhak untuk ditanggungjawabkan terhadap hasil dan kinerjanya ke depannya. Kesehatan sangat penting karena kesehatan merupakan dimensi utama dari target pembangunan berkelanjutan. Tujuan nomor 3 TPB sejalan dengan definisi promosi kesehatan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, bahwa promosi kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, penciptaan lingkungan yang kondusif, penguatan gerakan masyarakat, pengembangan kemampuan individu, serta penataan kembali arah pelayanan kesehatan. Poin ini sangat ditekankan karena kesehatan hanya bisa dicapai dengan adanya keterikatan dan aksi antar sektor melalui strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan, serta didukung dengan metode dan media yang tepat, data dan informasi yang valid, serta sumber daya yang optimal termasuk sumber daya manusia yang profesional. Kesehatan berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan karena dua hal. Yang pertama, kesehatan adalah hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kesehatan berasal dari kata sehat yang berarti kondisi sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial seseorang. Dan apabila kondisi tersebut mengalami gangguan, otomatis dari produktivitas mereka baik secara berbangsa maupun bernegara akan mempengaruhi pembangunan di daerah tersebut. Selanjutnya, kesehatan di sini dapat berperan sebagai input dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan untuk mencapai universal health coverage yang meliputi perlindungan risiko keuangan, akses pelayanan kesehatan, sediaan obat maupun vaksin yang aman dan berkualitas bagi kita semua. Permasalahan kesehatan di Indonesia yang menjadi penting untuk segera ditangani adalah salah satunya stunting. Mengapa stunting? Karena stunting termasuk ke dalam tujuan SDGs yang kedua. Kemudian menurut Global Nutrition Report tahun 2016 bahwa Indonesia memiliki urutan ke-108 dari 132 negara yang memiliki prevalensi stunting tertinggi. Kemudian di Asia Tenggara Indonesia memiliki urutan kedua setelah Kamboja. Kemudian menurut peraturan presiden dan kebijakan pembangunan di Bappenas bahwa stunting termasuk skala prioritas nasional. Dari 13 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, baru 3 diantaranya yang masuk dalam kategori sanitasi aman. Ada sebanyak 18,46% keluarga belum memiliki akses sanitasi sehat. Menurut SNV Indonesia, tingkat sanitasi di Kota Bandar Lampung sendiri baru mencapai angka 0,13% dari target sanitasinya 12%. Permasalahan terkait sanitasi ini merupakan hal yang layak untuk segera dipecahkan, karena seperti yang kita tahu, air bersih merupakan sumber utama kehidupan manusia. Pemerintah seharusnya segera mengejar angka tersebut, karena dapat kita lihat, tujuan SDGs yang ke-6 yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi sehat yang berkelanjutan. Upaya pemerintahan daerah dalam mengatasi kasus stunting, di mana pemerintahan daerah menggait sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang dilibatkan dalam penanganan ini seperti Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana Dinas Kesehatan dan BKKBN akan lebih gencar melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan berjenjang di kabupaten atau kota dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan sasarannya yaitu PKK, di mana PKK memiliki kejangkauan sampai pelosok. Peran BKKBN dalam penanganan stunting dilakukan dengan sosialisasi 1000 HPK
atau hari pertama kehidupan melalui kelompok BKB di Taman Posyandu dan optimalisasi pengasuhan. Selain itu, pemerintahan melakukan penandatanganan perjanjian pemberantasan stunting sebagai komitmen dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat 4 strategi perbaikan gizi di masyarakat, yaitu yang pertama perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, yang kedua perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, yang ketiga peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan yang keempat yaitu peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Upaya pemerintah daerah, khususnya Pemda Provinsi Lampung, dalam mengatasi sanitasi air yang aman dan layak sedang berjalan dengan berbagai macam program seperti program layanan penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat atau disingkat PASIMAS yang dibangun di 28 desa di 9 kecamatan di daerah Lampung Selatan. Program ini berjalan dari 2019 hingga sekarang dan sudah banyak perkembangan di program ini karena sekarang sudah adanya layanan Android yaitu Salaman atau sanitasi layak dan aman yang dapat diunduh di Play Store. Semoga program seperti ini terus bisa berjalan di Provinsi Lampung maupun di Indonesia. Permasalahan kesehatan merupakan urusan pemerintah daerah yang sifatnya wajib terkait pelayanan dasar. Semua permasalahan kesehatan maupun pembangunan dunia mengarah pada tujuan ketiga SDGs, yaitu Good Health and Well-being. Menurut materi yang telah disampaikan oleh Ibu Marta, secara umum pelaksanaan SDGs di daerah direalisasikan dengan cara yang pertama, rencana aksi. Dalam penyusunannya melibatkan semua elemen masyarakat maupun pemerintah dengan tujuan menjawab semua kebutuhan warga. Yang kedua, kelembagaan. Keberhasilan pelaksanaan SDGs harus didukung kelembagaan meliputi leading agencies dan regulasi yang mendukung panitia SDGs. Yang ketiga, pengimplementasian SDGs dalam daerah membutuhkan pendanaan untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target. Yang keempat, perlu adanya mekanisme dan akuntabilitas dengan tujuan pemerintah paham dan mampu melakukan pengawasan pelaksanaan SDGs di daerah masing-masing. Terakhir yaitu sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mampu, paham, dan mendukung pelaksanaan SDGs di daerah. Nah, setelah melihat video tadi, pemirsa jadi lebih tahu dan paham apa itu SDGs kesehatan dan pemerintahan daerah. Selanjutnya, peran kita sebagai generasi penerus bangsa yaitu menjadi agen perubahan dengan memberikan ide, gagasan maupun pemecahan masalah. Serta tidak lupa pula kita harus menjadi pelaksana aksi dari gagasan tersebut dan mendukung seluruh program kerja pemerintahan yang sudah direncanakan. Kalau bukan kita, terus siapa lagi? Majulah Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.